Nah, pada podcast kali ini kami pengen cerita-cerita tentang random aja sih, tentang seputar perkuliahan Iya. kami bagaimana. Nah, menurutmu bagaimana sih Hel kalau masuk PGSD tuh? Awalnya tuh masuk PGSD kan kayak merasa PGSD tuh merasa bisa dikerjakan lah dengan lancar, dengan ini merasa gampang lah kalau di PGSD. Ternyata kalau di PGSD itu pas di awal-awal sih biasa-biasa Masih aja, gampang ya kan? masih Masih bisa lah mudah-mudahan. kita atur. Ya, tapi kok Makin kesini. kok makin naik semesternya kok agak lumayan nguras Keras tenaga ya. tenaga, nguras pikiran. Ternyata ya begitu, tapi kita juga menjalankan ini kan juga dengan niat, dengan baik untuk bisa bikin masa depan kita tuh bisa gimana lah gitu kan. Tetapi kayak kita tuh kayak gimana kalau kita mau menjalankannya tuh kayak ada pikiran yang kayak susah dibuat kita untuk terus menjalankannya. Terus ada juga halangan dari omongan-omongan orang kalau kita masuk gini-gini di PGSD begini, Banyak yang merendahkan. Iya. Kapan sih aku jadi guru SD? Baru paling juga ada yang bilang, alah ngajar guru SD aja gampang aja tuh, tinggal 1+1. Banyak orang yang bilang kalau masuk PGSD itu gampang, padahal mereka belum tahu bagaimana tugasnya di dalam. Iya, mereka aja belum tahu gimana cara kerja tugas kita tuh. Mereka aja nggak tahu betapa sabarnya untuk menjadi guru SD itu, menghadapi anak-anak. Apalagi kita nih yang kebanyakan ya kesabarannya setipis tisu, dibagi dua lagi. Juga susah sih kalau kita kayak membela PGSD itu ke mereka, nanti mereka juga kayak agak tersinggung tuh. Nah, kalau kita terus menyaut-nyaut omongan mereka tentang PGSD begini, terus kalau PGSD tuh gimana ya, lumayan lah menguras pikiran otak. Sedangkan ini baru semester 3, belum lagi untuk semester atasnya. Apalah Hel tugasmu yang paling susah Hel di semester 3? Ada banyak sih, semuanya susah, cuma kalau dikerjakan ya pasti. Dikerjakan ya pasti, Iya. cuman ya agak menguras. Nggak mengeluh, cuman gimana ya, curhat aja kan. Curhat tentang tugas nggak apa-apa sih. Boleh sih, duluan lah Hel. Tugas apa yang menurutmu paling susah, yang paling menguras kau tuh tenagamu tuh? Untuk tugas-tugas sekarang sih kebanyakan editing ya. Iya kan, editingnya kan. Iya, karena dari sebelum-sebelumnya kita nggak pernah membuat tugas edit gitu. Paling tuh pas semester 1 tuh kita buat PPT, Iya, makalah gitu. makalah. Sekarang kok naik Buat kayak video, ngedit, media ajar, bahan ajar itu. Itu yang paling parah sih. Agak kaget sih pas mulai masuk di semester 3 ini. Baru lah nih HP kentang, kasihan ya Allah. Syukur dia nggak bilang aku capek ya Allah. Itu untung HP nggak bisa bicara. Kalau bisa bicara mungkin dia sudah bilang, sudah aku capek. Juga kalau kita mau mengeluh sama Nah pasti kalau kau kerjain tugas tuh adalah pastikan penyemangatmu biar makin tambah semangat. Aman aja kah? kalau penyemangat sih banyak sih penyemangat dari orang tua, dari orang terdekat juga ada, dari teman-teman juga banyak. Kan sesama teman kan juga, kalau teman kan juga tugasnya sama, kita juga harus saling jadi penyemangat. Nah, jangan hanya mereka jadi penyemangat kita juga harus jadi penyemangat mereka gitu. Kau pernah nggak sih Hel pas kerjaan tugas tuh sampai tengah malam terus ngerasain hal-hal mistis gitu nggak? Kalau itu sih bukan hanya gara-gara tugas sih, memang dari kebiasaan memang sudah ada yang begitu. Ada kejadian hal mistis, misalnya ada yang kayak
ngetok-ngetok gitu ada. Iya kan, aku juga sering tuh kayak gitu. Jadi kita kayak kalau begitu kayak parno tuh nah. Iya, kadang ngerjain tugas sampai tengah malam tuh kayak takut, tapi nggak dikerjain bikin apa ya, kayak kepikiran lah, kenapa kita nggak kerjain ini, kita kerjain ini, kita belum ini. Padahal deadline-nya tuh sudah mepet, sudah dekat, tapi kita belum kerjain. Tapi mau dikerjain tengah malam pun kayak Agak gimana ya takut. takutnya Iya, gitu. Nah, pernah tahu kerjain tugas tuh sampai jam 3 subuh. Ih, terasa Mbak, ada orang lewat depanku, ada orang ngetok-ngetok aku. Ih, kayak, ya Allah, Iya, takutnya tapi sering kayak gitu juga. Paling kalau kita berpikir positif tuh nggak bisa di jam segitu. Iya, jam segitu kita berpikir positif tuh kayak, Susah Ais, banget. nggak Ay, bisa. pastilah sudah ini. Ini pasti lain sudah nih, pasti bukan orang sudah nih. Iya kan? Nggak mungkin orang tuh jam segitu sudah apa masih hidup gitu nah. Sedangkan di rumah tuh kan kau tau lah kan, aku di rumah tuh cuma bertiga aja sama adikku. Jadi kayak astagfirullah, takut. Iya, kalau aku juga kalau jam-jam segitu ngerjain tugas nggak bisa sudah. Kalau ada yang ketok-ketok tuh pasti pengen cepat tidur deh nah. Iya, pengen cepat tidur, tapi pas tidur tuh pasti kayak dosa lah tidur. Pas kita tutup tuh laptop atau tutup buku tuh, pasti kepikiran, kenapa aku nggak selesaikan ya? Iya pasti kepikiran. Kenapa aku stop kerjain tugasnya? Padahal sedikit lagi selesai. Kenapa aku lanjut besok? Sekalinya besok mau dilanjut, malas sudah tidur lagi keseharian. Iya, malas udah buka-buka laptop, malas udah buka materinya gitu. Malah sudah mencari-cari, padahal kemarin tuh yang pas malam tuh sudah dapat semua, tapi karena dilanjutnya besok ya hilang. Kayak mana sudah tuas. Ini mbak nggak dikerjain ngebatin, dikerjain takut keterusan. Begitulah kita selama semester 3 ini. Soalnya sebelum-sebelumnya kita belum pernah ngerjain tugas sampai begadang-begadang jam 3 gitu, jam 4 kan. Iya, Ais. Bukan cuma kami aja sih, pasti ya Semua teman-teman mahasiswa pasti ya. merasakan lah bagaimana rasanya di semester pertengahan sampai semester akhir itu tugasnya itu bagaimana, apa yang kalian buat. Pasti bukan cuma kami yang kerjainnya tuh sampai ya menembus jam tidur lah istilahnya, kayak sudah melebihi batas jam tidur yang awalnya harus tidur jam 10, jam 11 kan batas minimal tidur tuh jam 10 jam berapa sih? Intinya jam 9 tuh kan harus tidur paling lama jam 10. Cuman ya karena kami orang-orang yang begitulah, Agak bandel. jadi tidurnya tuh agak lama. Pasti kalian begitu, kurang istirahat. Yang namanya minggu tenang tapi tidak tenang. Heran juga. Nama aja 1 minggu tenang, tapi tidak tenang. Ada aja yang dibuat. Minggu tenang tuh harusnya kan kebanyakan istirahat, banyakin refreshing otak lah istilahnya. Tapi kami kayak nggak bisa gitu, mau istirahat tuh kayak kepikiran ada yang belum selesai. Tapi ini alhamdulillah sudah selesai guys. Iya, alhamdulillah sudah selesai semua. Iya. Kami sudah melewati masa-masa sulit ini. masa-masa sulitnya. Jadi tinggal berdoa untuk nilai UAS. Mudah-mudahan kami tidak dapat nilai C, tidak dapat nilai di bawah rata-rata. Iya. Dan mendapatkan ya, semoga tidak mendapat mata kuliah yang ngulang. Ya, ikhlas juga sih, amin. Udah Hel, Iya. sekian dari podcast kami. Apabila kami ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.